Audio Jungle. Audio Jungle. Oke, salam. Kembali lagi kita bertemu dalam pelajaran agama Kristen bersama dengan saya, Background Rumah Hijau. Nah, pada berdoa, Bapa kami di surga, berkati kami Tuhan, kami kembali belajar agama Kristen, kami masih berbicara tentang keluarga, dan di sini kami akan bicara, atau hari ini kami akan membahas tentang pertumbuhan anggota keluarga secara pribadi bagi anak-anakmu, mereka bisa tumbuh melihat diri mereka, sehingga mereka bisa memahami tanggung jawab mereka. Terima kasih Tuhan, pimpin kami dari awal sampai pada akhirnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita sudah berdoa. Mari kita sungguh-sungguh untuk mengikuti pembelajaran pendidikan agama Kristen pada hari ini. Ini adalah video pembelajaran yang saya sudah berikan, yaitu video pembelajaran yang keempat ya, untuk SMA SMK Widya Manggala bulan Agustus minggu kedua ini. Nah, perhatikanlah, kita adalah anggota dari keluarga kita masing-masing ya. Kita tentu punya bapak, punya mama, punya saudara mungkin, saudara kandung, dan seterusnya. Namun, ingat kita sedang berbicara bahwa kita anggota keluarga Kristen. Kristen adalah pengikut Kristus, jadi kalau kita menjadi pengikut Kristus, maka kita harus hidup menurut apa yang menjadi perkataan Tuhan Yesus. Mengemukakan pertumbuhan yang terjadi dalam diri beserta diri secara individu yang dapat mempengaruhi pertumbuhan keluarga. Nah, jadi tujuan kita supaya kita menjadi keluarga, anggota keluarga yang baik. Perhatikan gambar ini adalah sebuah gambar di mana dia sedang mengamati dirinya, ya kan? Mengamati dirinya. Nah, demikian juga dalam hidup kita harus mengamati diri kita, ya. Amati dan kenalilah diri kamu sendiri secara mendalam. Apakah ada perubahan yang terjadi dalam setiap aspek kehidupan kamu, baik secara fisik, intelektual, emosi, sosial, dan spiritual ya, atau kehidupan rohani kamu. Seharusnya semakin kita bertumbuh secara fisik, ingat bahwa pertumbuhan intelektual dan spiritual itu belum tentu mengikuti gitulah. Tergantung kamu, karena pertumbuhan itu adalah pilihan kamu. Nah, sekarang saya mengajak kamu supaya kamu mengamati diri kamu. Dan ini juga perlu untuk kamu jawab ya, secara pribadi kamu. Nah, perhatikan, who am I? Nah, siapa saya? Atau lebih tepatnya, siapa engkau dalam keluarga kamu? Apakah engkau bertumbuh dalam bidang-bidang ini? Ya, dalam keluarga kamu, jelaskanlah aspek-aspek fisik, aspek-aspek berikut ya. Perhatikan, who am I? Saya kembali lagi mempertanyakan itu, siapa saya? Ada banyak orang tidak mengenal dirinya, ya. Dia bekerja dulu seperti di luar dirinya. Nah, sekarang kamu harus mengenal diri kamu, ya. Harus mengenal diri kamu. Yang menjadi pertanyaan dan perlu kamu jawab adalah, yang pertama adalah, apakah aspek fisik dan apakah sudah bertumbuh di dalamnya? Ya, ini sebenarnya ada kaitannya dengan kelas 10 ya, pertumbuhan pribadi dewasa. Nah, tentu ini gampang sekali untuk menjawab ini ya, pasti akan bertumbuh secara tubuh, makin besar tubuh kita, usia kita semakin bertambah, berat badan kita semakin berat, ya kan, bertambah juga. Nah, perhatikan hal yang kedua yang perlu kamu lihat dan bercermin, mempertanyakan diri kamu, apakah aspek emosi dan apakah sudah bertumbuh di dalamnya kamu? Apakah kamu sudah makin hari semakin bisa menguasai diri, gitu ya? Ketika orang tua memarahi kita, kita semakin sadar, ya, atau sebaliknya kita melawan. Yang ketiga adalah, apakah aspek intelektual dan apakah sudah bertumbuh di dalamnya? Nah, aspek intelektual itu berkaitan dengan pola pikir ya, kemampuan berpikir yang lebih matang. Apakah kamu sudah bertumbuh di dalamnya? Kalau kamu hanya bermain-main dan tidak suka membaca, tidak suka belajar tidur, mungkin tidak akan tercapai
kedewasaan, pertumbuhan intelektual. Yang keempat, apakah aspek sosial dan apakah sudah bertumbuh di dalamnya. Jadi jelasin dulu aspek sosial itu apa. Nah, tentu aspek sosial itu berkaitan dengan hubungan kita dengan orang lain ya. Apakah kamu sudah bertumbuh di dalamnya? Jangan-jangan kamu semakin hari bukannya semakin bertambah teman, tetapi musuh yang bertambah. Berarti ini salah ini ya. Atau hubungan kamu dengan orang tua kamu, dengan mama kamu, dengan adik kamu semakin hari bukannya semakin erat, semakin bahagia, tetapi semakin terjadi permusuhan. Ini sudah terbalik ya, sudah terbalik. Yang kelima, apakah aspek moral dan apakah sudah bertumbuh di dalamnya? Aspek moral itu tentu berkaitan dengan perilaku. Apakah kamu semakin hari semakin baik atau justru sebaliknya semakin jahat? Nah, kamu bisa menilai diri kamu. Yang keenam adalah apakah aspek spiritual dan apakah sudah bertumbuh di dalamnya? Nah, ini hal yang sangat penting ya dalam hidup kita. Kita punya aspek fisik, ya secara alami itu bisa bertumbuh, tetapi aspek spiritual ini tidak apa namanya tidak akan bertumbuh jika kamu tidak memberikan hidupmu kepada Tuhan. Apakah tidak memberikan waktumu untuk Tuhan, malas pergi gereja, tidak mau baca Alkitab. Nah, bagaimana dari keenam hal ini? Apakah kamu sudah bertumbuh di dalamnya? Nah, kamu bisa menjawab itu, ya, karena kamu sendiri yang tahu tentang hal itu. Perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah sebuah benih tanaman ya, yang dimana tadinya dia adalah sebuah biji, namun kita lihat dengan beberapa waktu kemudian dari biji dia bertumbuh pecah dari cangkangnya, katakan ini semangka atau apapun ini tanaman apapun ya, pecah dari cangkangnya sehingga mengeluarkan akar dan mengeluarkan daun. Artinya bahwa dia bertumbuh. Nah, bertumbuh pasti ada akarnya ya, harus ada akarnya tentunya, tentu akar yang sehat ya. Pertumbuhan membutuhkan akar, karena kita tahu tanaman itu tanpa akar, karena akarlah yang mencari makanan. Nah, kemudian ada buah di situ ya. Jadi akar, bertumbuh, dan berbuah. Nah, hal ini yang akan kita bahas. Pertumbuhan keluarga Kristen tidak lepas dari ketiga hal tersebut di atas tadi ya. Apa itu yang di atas? Berakar, bertumbuh, dan berbuah. Bagaimana? Menarik, hari ini kita akan belajar lebih jauh ya. Pertumbuhan keluarga Kristen tidak lepas dari ketiga hal tersebut di atas. Bertumbuh, berakar, dan berbuah. Nah, ada orang bertumbuh, ya, ada orang bertumbuh, tapi tidak berbuah. Ini salah ya. Ada orang berakar dalam Tuhan, tapi tidak berbuah. Ini juga salah. Jadi ketiga hal ini berkaitan satu dengan yang lain. Sampai kita menjadi seperti pohon sempurna. Nah, perhatikan ya. Kalau kita menanam pohon, menanam tanaman, yang kita mau menikmati adalah hasilnya ya. Hasilnya. Kalau kita nanam mangga, hasilnya apa? Buahnya. Ya, buahnya yang kita ambil. Kalau kita nanam pohon jati, apa yang kita ambil? Pokoknya, bukan buahnya. Jadi tergantung tanamannya. Tetapi yang pasti bahwa kalau kita nanam buah-buahan, yang kita mau ambil adalah buahnya. Nah, ini yang Tuhan mau, buahnya. Ya, masih ingat buah Roh Kudus yang ada dalam Galatia pasal 5 ayat 20 sampai 18 sampai 21 itu. Nah, itu yang harus kita keluarkan dalam kehidupan kita. Ada buah roh ya, kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, penguasaan diri yang terakhir itu ya. Nah, jangan seperti pohon ara yang tidak berbuah. Di samping saya ini ya. Nah, samping ini di belakang saya, di belakang Bapak ini ada pohon yang sama sekali ini tidak ada buahnya, kering kerontang. Nah, jangan-jangan seperti itu. Jadi Tuhan mau supaya kita berbuah, bukan seperti ini, bukan seperti ini. Kita berbuah dalam keluarga. Kalau kita berbuah dalam keluarga, orang tua menghadapi kita gampang sekali, senang melihat kita. Nah, orang tua senang sekali ketika kita sudah sukses, berhasil, baik, ya, dia akan omongin sama orang. Artinya omongin bukan diomong-omongin, tapi dibicarakan. Wah, Bapak, anak saya baik, jadi polisi, sikapnya baik, ramah kepada saya. Tetapi sebaliknya, apabila kita tidak memiliki buah, apa yang terjadi? Kamu malas misalnya,
kamu tukang melawan, dia stres, orang tua kita akan stres. Orang tua kita akan stres. Mungkin dia akan menyesali kehidupannya. Kenapa begini? Nah, oleh maka berbuat, buahkanlah, hasilkanlah buah-buah yang baik. Jangan seperti pohon ara yang tidak berbuah. Ketika Yesus dekat dengan sebuah pohon ara, tetapi ketika dia melihat ke atas, tidak satu pun buah yang ditemukan, ya, tidak satu pun buah yang ditemukan. Maka dia berusaha untuk menebangnya. Dia katakan akan ditebang. Pohon yang tidak berbuah akan ditebang. Oke. Tuliskanlah makna ayat di bawah ini. Makna itu arti. Nah, di sini saya tugaskan kamu untuk menuliskan makna dari beberapa ayat berikut ini ya. Ada 3 hal yang harus dipahami berkaitan dengan pertumbuhan rohani remaja Kristen. Nah, ingat ya, garis bawahi pertumbuhan rohani remaja Kristen. Tuhan mau dan saya juga mau supaya rohani kamu bertumbuh. Yang pertama kita lihat akar atau berakar. Kita harus berakar. Baca nanti ayat-ayat berikut, Matius 13 ayat 6, Efesus pasal 3 ayat 8 ayat 17 dan Kolose 2 ayat 7. Pertanyaannya adalah apakah akar yang dimaksud dan bagaimanakah akar yang baik? Nah, ini secara rohani ya. Karena ini tidak hanya berbicara kepada tanaman tetapi dalam kehidupan manusia. Ya, dalam kehidupan manusia. Yang kedua, tumbuh. Nah, jadi seorang remaja Kristen harus tumbuh ya. Nah, bandingkan dengan 2 Korintus pasal 10 ayat 15, Efesus pasal 4 ayat 15, Kolose pasal 1 ayat 10. Nah, kemudian berbuah. Nah, lihat nanti Matius pasal 13 ayat 8, Matius 13 ayat 22, Yohanes 15 ayat 2 sampai 5 dan 8, Roma 7 ayat 4 sampai 5, Galatia 5 ayat 18 sampai 20. Nah, ini berbicara tentang kehidupan manusia. Ya, kita berakar seperti apa? Contohnya seperti apa? Nah, kita tumbuh bagai tanaman. Artinya dalam hidup kita tumbuh dalam hal apa? Kemudian kita berbuah itu maksudnya apa? Nah, di situ nanti bisa kamu jelaskan. Pernahkah kamu mengamati sebuah pohon? Nah, melihat pernah ya, tapi mengamati mungkin ada di antara kalian yang mungkin belum pernah mengamati pohon. Tetapi baik pernah atau tidak pernah, yang pasti sudah pernah melihat pohon ya. Nah, ada pohon yang ingin tumbuh, berakar, dan berbuah, tapi sayang tidak jadi. Itu tidak jadi. Itu kira-kira seperti ini ya. Nah, ada bunga ros layu dia. Padahal sebenarnya dia ingin ya. Dia ingin tumbuh dia. Ya, dia ingin tumbuh. Kemudian ada ini di belakang saya ada pohon. Pohon yang dirawat seperti itu karena mungkin kena hama ya. Kena hama. Nah, itu kenapa? Kira-kira. Ya. Ternyata ada yang menghambat pertumbuhan, ya kan? Ada pohon yang ingin tumbuh, berakar dan berbuah, tapi sayang tidak jadi berbuah, ya, nggak menghasilkan seperti gambar ini, ya kan? Itu kenapa kira-kira? Ternyata ada yang menghambat pertumbuhannya. Nah, demikian juga kehidupan rohani kita dalam keluarga, dalam menjalani kehidupan ini. Kehidupan ini tidak mulus, ya, seperti jalan tol orang bilang. Sebenarnya di Jakarta jalan tol juga macet, ya kan? Nah, kamu boleh lihat gambar ini, ya kan? Nah, katakanlah ini adalah kita. Di hadapan kita banyak penghalang. Penghalang banyak. Apa itu penghalang? Bisa masalah, bisa pencobaan hidup, bisa godaan, ya. Tapi jangan khawatir bahwa itu merupakan hal yang wajar.
penghalang-penghalang itu ya. Yang menjadi masalahnya adalah mampukah kita menghadapi masalah itu, menghancurkan tembok-tembok itu. Apa asalnya penghalang-penghalang itu dalam hidup kita? Kemalasan, ya kan? Ini kemalasan ini sangat besar ini pengaruh untuk pertumbuhan rohani kita. Malas ke gereja, malas baca Alkitab, malas berdoa. Iya. Ya, kalau udah malas seperti itu, udah tidak bisa berbuat apa-apa. Jangan harap ada pertumbuhan. Kemudian egois, kepentingan diri sendiri yang diutamakan, bukan kepentingan Tuhan atau kepentingan keluarga. Disuruh nggak mau. Dibilang aku mau kerja ini dulu. Nah, jangan ngatur-ngaturin saya. Saya kan punya otak sendiri. Nah, ini egois namanya. Kemudian apa lagi? Selalu berpikir negatif. Nah, selalu berpikir negatif. Berpikir negatif kepada orang, berpikir negatif kepada orang tua. Buang pikiran-pikiran negatif. Itu akan menghalangi pertumbuhan rohani kamu. Kemudian selalu menganggap sepele hal penting. Itu. Berdoa itu hal penting, dianggap sepele. Kemudian ke gereja itu hal penting, tapi dianggap sepele. Bahkan kehidupan rohani itu adalah yang sangat penting, tetapi dianggap sepele. Udah mati baru dia tahu rasa. Selalu tidak ada waktu bagi Tuhan. Nah, karena apa? Karena kesibukan. Ya, karena kesibukan. Mungkin kesibukannya hanya nonton. Orang tua mungkin karena kerja. Ya. Kemudian berperilaku duniawi. Nah, ini menjadi penghambat ya. Kalau kamu suka berperilaku duniawi, pacaran melewati batas-batas, melawan orang tua luar biasa. Nah, jangan harap kita bisa bertumbuh. Mereka perlu kesadaran. Kemudian kesombongan, ya, kesombongan, sombong. Tanpa Tuhan juga saya bisa, gitu. Sebenarnya tidak. Kalau Tuhan bilang hari ini kamu mati, kita tidak bisa berbuat apa. Kemudian tidak mau tahu, nggak mau tahu. Hal yang penting nggak mau tahu. Ya. Tentang Yesus dia nggak mau tahu. Kemudian apa? Pergaulan yang salah. Ini menghalangi pergaulan yang salah. Alkitab berkata, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kemudian apa? Faktor keluarga yang tidak mengutamakan Tuhan. Faktor keluarga yang tidak mengutamakan Tuhan. Itu keluarga. Bapaknya nggak mau ke gereja, mamanya nggak mau ke gereja, saudara-saudaranya juga nggak mau ke gereja. Akhirnya kamu juga nggak mau ke gereja. Ya bagaimana bisa bertumbuh? Nah, kemudian tidak percaya pada Tuhan. Nah, ini menjadi ateis. Bagaimana mau bertumbuh ya? Bagaimana mau ke gereja? Mungkin dipaksa juga ke gereja, ya, terpaksa tidak akan memperoleh hasil maksimal. Bagi Tuhan juga nggak suka hal demikian. Jadi agar kita lepas dari segala persoalan, tapi kita lawan, ya, kita lawan segala ini yang saya sebutkan ini semua adalah kebodohan manusia. Saya sebutkan ya, inilah penghalang-penghalang orang yang tidak menyadari keberadaan dirinya sebagai ciptaan Tuhan. Oleh karena itu mari kita berubah. Nah, kita belajar dulu dari Lukas pasal 8 ayat 4 sampai 15. Ini diskusi untuk dua orang ya. Apa penghambat pertumbuhan? Penghambat pertumbuhan itu apa? Berdasarkan ayat ini. Apa yang menghambat pertumbuhan berdasarkan ayat tersebut? Silahkan temukan hal-hal yang menghambat. Ya, mungkin kamu bisa menemukan 4, ya, atau 5 silahkan. Di sini hanya saya bikin 3 ya. Bukan berarti hanya 3. Oke, nanti kamu akan membaca di situ itu tentang perumpamaan Yesus tentang mengenai seorang penabur benih. Ada benih yang jatuh di pinggir jalan,
Ada benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, ada benih yang jatuh di tanah yang berduri, dan yang keempat ada benih jatuh di tanah yang subur. Yang tidak berbuah adalah benih yang jatuh di pinggir jalan, benih yang jatuh di semak berduri, dan benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. Nah, nanti temukan penghambat-penghambatnya, kenapa tidak mengalami pertumbuhan. Ya, ini apa ya gambarnya? Oke, penilaian keterampilan menuliskan dan menyampaikan kesaksian pribadi melalui karya puisi. Jadi kamu saya suruh untuk membuat sebuah puisi bertemakan keluarga. Buat sendiri tentang peran Allah dalam keluarga. 1 lembar minimal diketik rapi, ya. Diketik rapi. Oke. Kalau tidak diketik rapi, boleh ditulis tapi rapi. Ya, 1 lembar ya. Nah, jadi nanti bertemakan keluarga. Tetapi tentang kesaksian pribadi kamu ya. Misalnya, Bapak dan Mamaku adalah seperti Tuhan bagiku. Mereka adalah panutan dalam hidup. Siang dan malam begitu memperhatikanku, segala keperluanku. Dari kecil hingga aku berumur sekarang ini, mereka peduli terhadap Tuhan. Terima kasih buat orang tua menyekolahkanku, dan seterusnya lah ya, seperti itu. Puisi ya, ingat bikin puisi. Itu penilaian keterampilan. Terima kasih. Minggu depan ulangan harian. Hore 12 kali. Hore 12 kali. Tuhan memberkati. Salam.